مرحبا أهلا النوالي. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa al-ikrah, ada juga orang-orang yang ketika dipaksa untuk murtad, mereka tidak mau. Sekalipun nyawa itu dikorbankan. Saya ambil ilustrasi yang sebelumnya, dia terpaksa daripada dibunuh, dia mengatakan sudah saya ikut agama kalian. Itu juga tidak mengapa, dengan catatan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu tidak mengiktikadkan itu, tetap iman, cuma lidah saja. Karena untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam syariat itu dibolehkan itu. Jadi paksaan yang model begini masih dibolehkan. Dipaksa, kau tidak minum khamar saya bunuh. Terpaksa dia minum. Ini syariat masih memperbolehkan. Nah, hebatnya Imam Syafi'i itu menjelaskan bab al-ikrah itu sangat luas. Ya, Imam Syafi'i ini membahas di dalam kitab Ar-Risalah, ada kaidah tuh yang disebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat kadang-kadang membolehkan hal yang sebelumnya dilarang. Imam Syafi'i orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih, ya. Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Mutallibi. Orang pertama yang menyusun tentang usul fikih adalah Muhammad ibn Syafi'i. Semuanya Muhammad bin Idris. Cuma di situ karena bab syair, ya, di dalam kitab Maraqiyus Su'ud karya Syekh Abdullah, ya, Asy-Syinkiti, ya, Syekh Asy-Syinkiti, Abdullah bin Ibrahim Asy-Syinkiti, mengatakan orang pertama yang menyusun kitab tentang ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Syafi'i. Muhammad bin Idris, tapi di situ karena nazam, jadi dipakai kakeknya. Dari kakek buyutnya itu, kakek buyut namanya Syafi'i, makanya namanya Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i membahas bab ikrah luar biasa di situ. Jadi beliau mengatakan dalil kaidah usul fikih atau qawaid fiqhiyah yang mengatakan keadaan darurat membolehkan hal yang diharamkan sebelumnya itu Al-Qur'an. Di surat Al-An'am itu ayat 119. Illa ma itturirtum ilaihi. Dibolehkan ketika dalam keadaan sangat terdesak, sesuatu yang sebelumnya haram menjadi boleh pada waktu itu. Biqadril hajah, seukuran hajah. Di dalam hadis juga dikatakan la darar wala dirar. Nabi mengatakan, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf Sayyidul Walid yang kita baca tawasulnya tadi, itu beliau memberikan tafsiran la darar wala dirar, artinya la tadurra nafsak wala tadurra ghairak. Jangan kamu membahayakan dirimu dan jangan kamu membahayakan orang lain. Itu dua-duanya dilarang. Tapi kalau darurat, gak ada pilihan lagi, nyawa taruhannya, dipaksa melakukan hal-hal yang haram. Di situ dirinci oleh ulama, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi bukan artinya semua yang darurat, sekalipun itu haram, boleh kita lakukan. Ini bahaya juga. Ya. Makanya dirinci oleh Imam Syafi'i di situ. Dalam kitab Al-Um juga ada, ya, kitab Al-Um, di situ dirinci, dan ulama-ulama ahli fikih juga membahas secara khusus namanya bab al-ikrah. Bahkan ada satu disertasi, saya pernah baca itu disertasi, judulnya itu al-ikrah fil ahkami syar'iyyah. Ikrah, paksaan di dalam hukum syariat. Di situ beliau buat draft maksiat-maksiat yang ketika dipaksa dan tidak ada pilihan, membahayakan dirinya, bisa saja dibunuh, disebutkan draft maksiat yang boleh dilakukan ini. Tapi di situ dikatakan kalau sudah tidak ada pilihan. Cuma di situ disampaikan ada dua hal yang darurat pun terboleh kita kerjakan. Ada dua hal. Sekalipun itu dipaksa, kita mau dibunuh, lebih baik memilih dibunuh daripada melakukan dua hal itu. Nah, ini dikecualikan oleh mereka nih, dua ini. Yang pertama apa? Dipaksa membunuh orang lain. Kamu kalau tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Itu dalam hukum syariat, kita dilarang, walaupun itu darurat. Karena dosa
membunuh orang itu jauh lebih besar. Sedangkan dia ketika dibunuh dianggap syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid kata Rasul. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, fahuwa syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela diri, dia juga syahid. Artinya diserang dia. Kalau carok kemarin tuh ya. Nah, carok itu jelas tuh dalam hadis tuh. Emosi sesaat. Nabi mengatakan izal taqa al-muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim berkelahi, dua-duanya bawa pedang, kemudian terjadilah perkelahian, pertengkaran. Kata Nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh, keduanya dalam neraka. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, yang membunuh masuk neraka ini wajar. Tapi wa ma balul maqtul. Tapi yang kami heran kok yang terbunuh juga masuk neraka. Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala badli sahibi. Yang terbunuh itu juga ada niat membunuh. Cuma dia kalah saja waktu berkelahi itu. Padahal dia punya niat juga membunuh. Makanya ini beda ini. Bukan syahid ini. Ya. Syahid itu membela, ada maling masuk ke rumah, dia bela keluarganya atau dia terbunuh dan seterusnya. Ya, jadi harus berani itu disebut oleh Ibnu Maskawi, berani itu dia berada di tengah. Namanya at-tariqah al-wusta. Ini teorinya Ibnu Maskawi. Jadi Islam itu selalu mengajarkan moderat. Kalau terlalu berani tanpa ada lihat keadaan situasi, maka namanya bukan berani, nekat. Iya kan? Nekat. Tahu musuh banyak di situ, dia sok-sokan sendiri ke sana. Nekat. Jadi akal tetap digunakan. Kalau terlalu hati-hati, tidak berani, pengecut, jelek. As-syaja'ah, tengah. Dia tidak nekat, dia juga tidak pengecut. Posisinya di tengah. Itu namanya at-tariqah al-wusta. Maka itu yang dilarang. Sekalipun kita dipaksa, ulama sepakat, gak boleh kita membunuh orang karena dipaksa oleh orang. Kemarin kan yang polisi itu kan dipaksa, tembak. Itu dalam hukum Islam gak boleh. Sepakat semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, karena kita sudah mengorbankan nyawa orang. Nyawa kita aja dikorbankan, syahid dari bunuh orang. Kenapa orang lain harus kita bunuh sekalipun dipaksa? Ini dalam hukum syariat ya. Sepakat semua ulama. Khilafnya di kisos. Khilafnya di kisos. Kita tahu kan kalau bunuh orang kan kisos, hukuman mati juga. Nah, ulama berbeda pendapat, orang yang dipaksa membunuh orang apakah kena kisos atau tidak. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan tidak kena kisos. Karena dia dipaksa. Yang kena kisos justru yang nyuruh. Yang nyuruh bunuh, sekalipun dia tidak membunuh secara langsung, tapi dia memaksa orang itu yang membunuh. Kata Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang yang menyuruh itulah yang dikisos. Dia ini diserahkan kepada hakim bagaimana hukum yang layak. Ini juga pendapat imam-imam yang lain. Ngeri itu satu nyawa itu Allah sebut membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia di bumi. Dosanya seukuran itu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh satu jiwa tanpa hak atau orang itu tidak melakukan kerusakan di bumi, al-bughat, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Menariknya Allah menyebut bukan mukmin, tapi nafsin, syamil am, umum. Jadi sekalipun itu orang kafir, kalau dia tidak ada hak bagi kita untuk membunuh dia, dosanya sama. Seperti kita membunuh semua manusia. Namanya kafir zimmi dalam bahasa fikih. Yang kafir harbi yang memerangi kita, yaitu kondisi perang, membela diri. Tapi yang mereka damai, tidak ganggu orang Islam, apalagi tetangga, Allah menggunakan lafaz menghilangkan jiwa.
tidak mengspesifikasi jiwanya orang mukmin atau kafir. Jiwa siapapun itu kalau kita bunuh seperti kita membunuh seluruh manusia. Kita bunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia. Kita selamatkan satu jiwa sama seperti kita menyelamatkan seluruh jiwa manusia di muka bumi itu. Nah, ini yang paksaan yang tidak boleh nih. Ya, membunuh. Alasan apapun nggak boleh. Yang kedua, dipaksa berzina. Itu pun tidak boleh. Saya zina ya sama ini. Kalau enggak saya bunuh. Kata ulama ini nggak boleh. Sekalipun dipaksa. Yang orang juga kadang-kadang nggak dipaksa zina. Iya. Kenapa? Sampai dalam keadaan darurat begitu. Minal kabair. Zina itu termasuk dosa yang sangat besar. Sangat besar. Sampai dipaksa pun nggak boleh dilakukan. Itu bisa bayangkan tuh. Itu ada tanbih kata Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib yang lahir 544 Hijriah. Dipaksa berzina, kenapa dilarang? Tanbihan. Peringatan dari Allah bahwa dosa ini sangat besar. Yang terjerumus pintu tobat tetap terbuka. Ya. Enggak perlu diumbar-umbar. Yang bahaya bangga dengan dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Manusia mungkin ada yang terjerumus sekarang sudah mau jadi baik bertobat, terbuka pintu tobat itu. Dosa apapun dalam Al-Quran itu kan disebut Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, ini pemahamannya jangan dipahami orang yang sudah syirik kemudian mau tobat sudah gak bisa lagi. Jangan. Itu pembahasannya adalah apa? Dalam tafsir diterangkan meninggal dalam keadaan syirik. Meninggal dalam keadaan syirik, tidak sempat tobat, dosanya itu nanti tidak diampuni. Tapi kalau masih hidup, dia bertobat, dosa apapun itu, dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia masih hidup. Kesempatan itu terbuka. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Jadi dua pemaksaan ini yang dilarang dalam syariat. Itu dalam jurnal itu kitab namanya Al-Iqrah fil Ahkami Syar'iyyah. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita masih membahas Al-Iqrah ya, tapi dari keterangan hadis Rasul Muhammad SAW terkait kisah Ashabul Ukhdud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.